أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الدين أعزكم الله معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan dan keimanan seorang muslim, kelak ia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali kelak ia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Sebagaimana Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengelak dari yang namanya ajal. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menjemput kita, sekalipun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangimu, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Rasul kita alaihi salatu wassalam selalu mengingatkan umatnya tentang nikmat umur yang sangat singkat ini. Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, a'mara ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui lebih dari itu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, tentang fisiknya, untuk apa ia pergunakan. Jasad merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan pelihara dan patut kita syukuri. Jangan sampai tubuh kita ini, fisik kita ini, jasad kita ini kita rusak, kita rubah dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-wasilah wal mutawassilah wal wasimah wal mutawashimah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita penyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, wanita pembuat tato dan wanita yang minta ditato. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Di dalam kitab Usul As-Salasah sudah menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim, mendakwahkannya juga wajib, mengamalkannya juga wajib, dan hendaklah kita bersabar dari menuntut ilmu, mendakwahkannya dan mengamalkannya. Laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau menyampaikan dan mendakwahkan ilmunya, serta menyembunyikan ilmunya untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man su'ila an ilmin fakatamahu ulzima yaumal qiyamah bilizamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya, akan mengikatnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Oleh karena itu, marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Pengamalan ilmu kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang ditakutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana beliau mengatakan, inna akhafu ay yad'uni yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik ya Uwaimir madza amilta fima alimtah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memanggilku, ya Uwaimir, madza amilta fima alimta. Wahai Uwaimir, apa yang sudah engkau amalkan dari ilmu yang sudah engkau pelajari. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat yaitu dengan kita banyak-banyak menuntut ilmu syar'i serta berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana Imam Nashirus Sunnah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Perkara yang terakhir yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah tentang hartanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana ia habiskan. Harta merupakan amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mencari harta yang halal dan dengan cara-cara yang baik, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tidak peduli dengan aturan syariat Islam tentang bagaimana cara mendapatkan dan cara mengelola harta yang telah ia dapatkan. Sebagaimana Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Akan ada suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli, tidak lagi menyeleksi harta yang telah ia dapatkan, apakah hartanya itu dia hasilkan dari perkara yang halal atau dia dapatkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari fitnah akhir zaman, lebih-lebih
fitnah harta. Rasul kita alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada umatnya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Di setiap umat akan ada fitnahnya, dan fitnah umat ini adalah perkara harta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, di penghujung khutbah ini khatib berpesan untuk kita introspeksi diri terhadap nikmat umur ini, nikmat sehat sebelum datangnya masa sakit, nikmat waktu luang sebelum datangnya masa sempit kita, dan nikmat masa muda sebelum datangnya masa tua kita, dan nikmat hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum ajal menjemput kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tunda-tunda taubat kita. Yakinlah sekecil apapun amalan yang telah kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang telah kita lakukan di dunia ini, pasti akan kita lihat di akhirat kelak, dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamuh. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala pasti Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala min